Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tersyukur sima puji dari sisi rajana Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Napa moto sikit pong Allah taala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Maka terus salawat papa salam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah memberikan risalah keselamatan dunia dan akhirat insyaallah. Pada subuh hari ini kita akan membahas kelanjutan materi kita yang yaitu tayammum. Secara bahasa, kalau pengertiannya ya sangat tayammum dalam bahasa Arab yang itu al-qasdu atau bermaksud. Artinya bermaksud masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara di nabatuangi ahli fikih secara syariah rimakadana yang itu bermaksud kepada tanah atau menggunakan tanah untuk bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, jadi tayammum ini adalah bersuci dengan tanah atau debu, ya debu dengan mempergunakan tanah untuk bersuci dari hadas besar, hadas kecil. Biasanya hadas kecil paselena jenne'e, ya paselena jenne'e si bawah hadas besar, paselena mandi junub atau mandi bersih bagi perempuan sesudah haid. Caranya dengan menepuk kedua tangan, ya menepuk kedua tangan ke atas tanah lalu diusapkan ke wajah dan kedua tangan dengan niat untuk bersuci dari hadas. Jadi caranya, sebentar kita bahas yang jelas. Caranya menepuk kedua tangan, kemudian mengusap wajah dan tangan. Jadi berfungsi sebagai pengganti wudu dan pengganti mandi janabah sekaligus. Dan itu terjadi pada saat air tidak ditemukan dan ada beberapa penyebabnya. Dasar atau dalil disyariatkannya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 43. Napa ada Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hadis ini ayat ini napa mulai pong Allah taala maka dari sini atau matepe janganlah kalian mendekati salat, janganlah mendirikan salat, jangan mendekati salat wa antum sukara dalam keadaan mabuk hatta ta'lamu ma taqulun sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Ya, ayat ini juga menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda khusyu'e iris cengi makeda agai pau. Ya, kita tadi membaca surah apa tadi umpamanya kita ikut jadi makmum iris makeda agan baca walaupun kita tidak hafal. Ya, pambulanan nange iye na baca imange iye. Ada orang sempajang mabir selep imangnya apa kadai purani pale sempajangnya. Kemudian masyarakat muslimin
wala junuban illa abiri sabilin hatta taktasilu. Begitu pula sedang kamu dalam keadaan junub, sampai kalian mandi. Nah, ini perintahnya kalau junub mandi. Wa in kuntum marda'u ala safarin, apabila kalian sakit atau dalam perjalanan, au jaa ahadukum minal ghaidi, atau ada di antara kalian yang sudah buang air, au lamastumun nisa, atau kalian sudah menyentuh perempuan. Ya, ini menyentuh perempuan yang perbedaan pendapat, ada yang menafsirkan menyentuh dalam arti berhubungan, ada yang bilang sekedar menyentuh igis sabawami yang pertama menyentuh dalam arti berhubungan, yang satu mengatakan lamastum menyentuh dalam arti igis sami, sehingga perbedaan pendapat ulama, ada yang menyebutkan igis makun raya, ya walaupun itu istri batal wudu'e, ya batal wudu'e. Walaupun ada beberapa riwayat juga yang menjelaskan mas sempajang inabita. Nah, angkai ajena bainena Aisyah radhiyallahu anha yolona okon rasujuna napalette ajena Aisyah. Atau ada riwayatnya Aisyah cerita, maka datang bani nasang di awal malam saya bangun tidur, saya cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kama petang jadi na karawai makrona, oh naruntui nabita sementara mas sempajang. Ya, naruntui nabita sementara mas sempajang. Tengah malam nacapa si nabita mas sempajang. Artinya ini penjelasannya, maknanya bahwa Nabi igesai ko bainena tidak menghentikan salatnya. Sehingga masyarakat muslimin disebutkan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini yang diharuskan untuk mandi adalah orang yang sudah berhubungan suami istri. Disebutkan dalam ayat dalam pembahasan pekan lalu, berhubungan dua, bersentuhan dua yang sudah disunat. Falam tajidu ma'an, ya sudah tadi junub, kemudian dari sudah bersentuhan dengan wanita, kemudian tidak ada air, maka kata Allah Subhanahu wa taala fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayammumlah kalian dengan debu yang baik. Famsahu biwujuhikum, dan basuhlah wajahmu, wa aydiyakum, dan kedua tanganmu. Innallaha kana afwan ghafura, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Itu dalilnya dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 43. Intinya tadi fa illam tajidu ma'an, dalam perjalanan, kemudian orang sakit. Sebentar dibahas apa masyarakat muslimin yang menyebabkan tayammum itu, apa yang menyebabkan kita bolehnya bertayammum. Dalam adanna Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad, napuade Nabi ta boleri umama, maka dia Nabi ta ju'ilatil ardu kullaha li wa li ummati masjidan wa tahuran. Wa inama adraktu rajulan adrakatir rajulu min ummatis salah ipancajiwi nasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua tanah yang mana tanahnya adalah tempat salat dan tempat bersuci, dimanapun umatku, dimanapun seorang laki-laki dari umatku nadapi waktu sempajang, fa indahu masjidan, maka ada tempat salatnya, wa indahu tahuran, dan ada tempatnya untuk bersuci. Hadis ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, natamai waktu sempajang, maka segera kita salat. Tidak ada masjid, maka tanah yang bisa jadi tempat kita bersujud. Ju'ilatil ardu
ipancaji witanai nasang nabi takullaha, semuanya untuk saya dan untuk umatku. Jadi dimanapun laki-laki dari umatku nadapi untuk sempajang, maka segera salat. Ada masjidnya, ada tempat bersucinya. Hadis ini juga masyarakat muslimin yang menegaskan bahwa tayamum itu hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain, maka datang Nabi ta, saya diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah wajulat lil ardu masjidan wa tahuran. Di antara pemberian kepadaku istimewanya alaina nasan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibanding nabi-nabi sebelumnya, ya lengi Nabi tanah sampai sebagai tempat sujud dan tempat untuk bersuci. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tayamum khusus diberikan keistimewaan umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang hal-hal yang membolehkan tayamum. Yang pertama yang membolehkan tayamum adalah tidak ada air. Ya, tidak ada air. Dalil yang menyebutkan bahwa ketiadaan air itu membolehkan tayamum, adana Nabi sallallahu alaihi wasallam poleri Umran bin Husain qala, nah ceritai Umran bin Husain, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Fa shalla bin nas wa idza huwa birajulin mughtasilun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama rombongan, ya, salat bersama rombongan. Tiba-tiba ada seseorang yang engkau di antara rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam dena cium masam pajang. Ya, yaro jadi jokai Nabi bersama rombongannya sahabat-sahabat, kemudian singgah salat. Tapi ada di antara rombongan itu ada satu orang kasih ditahu dia nama sempajang, memencilkan diri. Ya, di sini di hadis itu mu'tasinan, memencilkan diri. Faqala, maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam lori kepada orang yang memencilkan diri, yang menyendiri. Dia nama cium berjamaah. Ma mana'aka an tusalli, aga pas sabaran nari mas sempajang ini ceritanya kan ini mas sempajang ki mai ko dia mas sempajang. Qala asabatni janabatan wala ma junnuka naligagawai. Ye sahabatna Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nak mas sempajang, rombongan satu orang di antara rombongannya tidak ikut salat berjamaah bersama Rasulullah, nasabah junnu ini itanai ko Nabi nama kena junnu kana digagawai. Qala napuada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika, pergunakanlah debu yang baik maka itu cukup bagimu. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang menunjukkan bahwa ketiadaan air, ya, ada beberapa hal yang disebutkan. Ketiadaan air bisa menggantikan mandi junub, ya, dengan tayamum. Mandi junub dengan tayamum. Ada pertanyaan pekan lalu, bagaimana kalau junub? Ya, tidak ada air. Bahkan ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa selama seseorang tidak mendapatkan air, maka selama itu pula dia boleh tetap bertayamum meskipun dalam jangka waktu yang lama. Hadisna poleri Abi Dzar radhiyallahu an qala napuadai Abu Dzar bahwa ijtawaitul madinata fa amara li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menetap di Madinah. Nana suruka Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ibilin fa kuntu fiha fa utitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memerintahkan saya untuk mengambil tanah ketika tidak mendapatkan air. Tidak mendapatkan air. Jadi sore ku nabita la masapawai na digagawai. Nah satuna lisu maka dai Abu Dzar khalaka Abu Dzar macilakai Abu Dzar. Nah maka nabita ma khalaqa, apa yang membuatnya celaka? Qala kuntu ata'arradu lil janabati wa laysa qurba ma'in. Nah maka iya junub toka, saya juga junub. Nah ternyata tidak ada air. Faqala maka si Nabi ta innas sa'ida tahurun liman lam yajidil ma' asyara sinin. Sesungguhnya air itu suci walaupun tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Ya, itu ada Nabi kata-kata 10 tahun menegaskan maka walaupun dalam waktu yang lama tidak ada air, ya tetap boleh kita bertayamum. Maka Nabi walaupun itu selama 10 tahun boleh dengan air. Itu hadis yang menjelaskan bahwa ketiadaan air gantinya adalah tayamum. Kondisi yang kedua yang menyebabkan bolehnya tayamum adalah sakit, malasaki. Riwayatnya masyarakat muslimin boleh di Jabir radhiyallahu an qala Jabir keluar bersama rombongannya tapi bukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nasi bawa Nabi ta. Maka Jabir radhiyallahu an harajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu bi ra'sihi. Kami ini keluar dalam perjalanan merombongan, kita rombongan dalam perjalanan. Kemudian ada satu orang di antara rombongan kami nagepai batu ulunna sampai kepalanya itu pecah berdarah, malah darana. Kemudian summa talama riwani wattunna wanni katulutului najunnui. Yen nange sahabatna Jabir, rombongan Jabir angkas dina kenai batu lunna, nagapai batu lunna, kemudian berdarah malah darana, senna wani matinroi katulutulu sina junnu. Fasa'ala ashabahu. Nanatanai sahabat-sahabatna rombongan maka dah hal tajiduna li ruhsa fi tayammumi. Angka gapura muangkalinga lalang, ya ada ke jalan bagi saya pura muangkalinga maka dah boleh saya tayamum. Nesta maka tayamum itu pengganti wudu. Tapi dia pernah pahangi maka dah iro tayamumnya pengganti junub juga. Jadi makutana dari sahabat-sahabat yang dia temani maka dah apakah kalian pernah mendapatkan dalil maka dah saya ini punya rukhsah untuk tayamum. Faqalu sahabat-sahabatnya ini berkata ma najidu laka rukhsah wa anta taqdiru 'alal ma faqtasil. Tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan bagimu sedangkan saat ini banyak air maka kau harus mandi. Maka dari kekeringanan yang pernah kami dengar dan sekarang ini banyak air. Ya sekarang banyak air maka kamu harus mandi. Famata mate sahabat nange dia junnui. Falamma qadimna ala Rasulillah. Nah cerita Jabir radhiyallahu an riwayat tak letuki okon Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarna bidzalika. Ipunan ni roy caritan ni renang maka mate sid di anggotai. Nasaba madare ulunna junnu ina semalad lasana na katulutuli junnu na isuru dio. Nama qadara Nabi sallallahu alaihi wasallam qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Dan mudah-mudahan Allah yang sengaja memberitahukannya membunuhnya diperangi juga oleh Allah Subhanahu wa taala.
alla sa'lu idza lam ya'lamu. Kenapa selama ini kalian tidak bertanya kalau tidak tahu? Nah, maka dia Nabi kata, kenapa selama ini tidak bertanya kalau kalian tidak tahu? Fa innama shifaul ghayyi as-su'al. Sesungguhnya obatnya kebodohan adalah bertanya. Innama kana yakfihi ayyatayyam. Sesungguhnya cukup baginya dengan bertayamum. Wa ya'sibu ala jarhihi hirqatun thumma yamsahu alaihi wa yaghsilu sa'ira jasadihi. Kemudian cukuplah baginya untuk tayamum dengan menepukkan tangannya di atas tanah, kemudian mengusapkan wajahnya, maka cukup tanpa dengan membasahi seluruh tubuhnya. Ya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang sakit boleh tidak mandi ya kalau tidak ada air, atau mungkin ada air tapi karena penyakitnya yang menyebabkan tidak boleh kena air, maka dia boleh tayamum. Kemudian yang ketiga, fastabaranna, bolehnya orang bertayamum suhu yang sangat dingin, ya mencekelak deh. Nah, dikhawatirkan kalau kita tetap mandi bisa sakit. Ya, dasarnya hadisnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari Amr bin As radhiyallahu an. Ya, kalau hadis yang sebelumnya tadi diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Daud dan Ad-Darqutni. Kemudian hadis ini lagi Imam Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni nah caritai Amr bin As radhiyallahu an, maka ihtalamtu fi lailatin baridatin shadidatil bardi. Saya pernah satu malam bermimpi, maksudnya katulu-tului junnu'i, ihtalamtu, saya junnu ka nasang pada satu malam yang sangat dingin, bardatin shadidatin, malam yang sangat dingin. Fastafaqtu in aqtasaltu an ahlaka. Nah, yakini nasang narekod dio karoni ai manrasaka, mencilaka ka, manrasaka, malasaka, atau kemungkinan saya sampai meninggal dunia. Fatayammamtu, maka malam itu saya bertayamum. Summa sallaitu bi ashabi salatus subhi. Kemudian saya salat subuh bersama sahabat-sahabat, bersama rombongannya. Walamma qadimna ala Rasulillah riwatuna latuka kunabita sallallahu alaihi wasallam, icaritangir nabita, maka saya mandi, nah saya hanya bertayamum. Maka dia nabita, ya Amru sallaita bi ashabika wa anta junub. Amru, wahai Amru, kamu salat bersama teman-temanmu sementara kamu junub. Fakultu, maka dari Amr bin As, zakartu qaulullahi ta'ala, wa ngerangi adanna buang Allah ta'ala, maka la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa ngerangi adanna buang Allah ta'ala dalam Al-Quran, maka janganlah kalian membunuh diri kalian, karena sesungguhnya Allah maha penyayang bagimu, sangat penyayang kepadamu. Fatayammam tu summa sallaitu, maka saya bertayamum. Dasarnya dasarnya Amr bin As tadi bertayamum ya royae, maka jangan membunuh diri kalian. Ya, nah istri maka suasana cuaca yang sangat dingin, kalau saya mandi maka bisa menyebabkan saya sakit, maka sama dengan membunuh diri sendiri. Padahal napuade buang Allah Ta'ala, la taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian. Ya, janganlah kalian membunuh diri kalian. Maka makna pulangnya Nabi tamakur apa makna, maka saya bertayamum, kemudian saya salat bersama sahabat-sahabat. Fadahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul syai'an. Maka Nabi hanya tersenyum, tertawa tanpa mengucapkan kata-kata. Ini ucapan masyarakat, ini hadis disebut dengan hadis takrir. Tidak dilarang oleh Rasulullah. Seandainya tidak boleh, maka dia nak cocok main angka dia mudio junuk kona dia mudio.
Padahal pertama dia bertanya, ya Amru, kenapa kamu salat, memimpin salat subuh, kemudian kamu junub? Maka dari Amr bin As, wingerangnya dan abong Allah Ta'ala, janganlah membunuh diri kalian. Maka saya tayamum, kemudian saya salat. Maka dia berkomentar, Nabi hanya tersenyum tanpa mengucapkan kata-kata. Jadi boleh. Ya, ini disebut hadis takrir, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, itu tadi dalilnya, ya, dalam suasana yang sangat, cuaca yang sangat dingin atau cuaca yang memang tidak cocok untuk kita mandi. Kemudian yang keempat, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah air tidak terjangkau. Ya, air, maksudnya air tidak terjangkau oleh ulama juga, misalnya takut bila ini ada air sebenarnya engkau wai, tapi umpamanya dalam perjalanan ada barang-barang yang kita bawa, ada air tapi kalau kita majene isalai barangnya, kita meninggalkan barang dan dikhawatirkan barang itu diambil orang, engkau gamma panga, dikasih di bawang. Atau masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pergi berwudu, loki majene okonro angkai wai, ada musuh atau ada binatang buas yang bisa menggigit dan lain-lain sebagainya, ada yang menghalangi, baik itu yang menghalanginya musuh dari manusia atau hal-hal lain, hewan buas dan lain-lain sebagainya. Atau bila air ada di dalam sumur, ya ada air tapi tidak ada timba. Atau ada air tapi mati lampu. Ini ibu-ibu biasa beberapa hari yang lalu mati lampu sampai sore, mulai pagi sampai sore. Angka ibu-ibu paja ni macarepa. Nah, loroi depa na tu lampu angka pengumuman nama, ya di daerah Carawali itu sampai jam 14.30. Jadi mulai jam 8, jam 9 sampai 16.30. Jadi jam 4.30 sore. Napa tu? Angkana matal po. Maka ni Ustaz, melok nak dio nak dia nak tu wai, nak dia wai dari rite pengumuman di pajak kawai kada. Angka gama bali bola. Angka galonna angka wai akan senai. Maka dahi digaga lo mana kita kan terus, ya maka itu boleh tayamum. Maka tayamum ada air, ya ada air tapi tidak terjangkau. Atau masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah air tidak cukup dan agenda waye. Ya, ada air tapi kebutuhan lain untuk air itu banyak, untuk dimasak, untuk diminum. Di pesantren biasa, ya kok pesantrennya, ya di Punia itu tidak ada sumur, hanya galon dengan sumur bor. Mati lampu digaga, ada air tapi kau pakai rumah tu dia nak pakai tahu minum. Makanya ini dalam kondisi ini tidak cukup air, maka boleh tayamum. Atau yang keenam, jumhur ulama menambahkan habis waktu salat. Macipi lak dan ni waktu sempajangnya melok ni asar ada pada sempajang loro gara-gara digagawai, maka ini boleh bertayamum masyarakat. Atau ada kondisi air ada dalam jumlah yang cukup dan bisa terjangkau, namun masalahnya kalau imak jenne dia nak hadapi waktu sempajangnya, maka ini memungkinkan untuk melaksanakan tayamum. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah cara bertayamum. Kalau masih didapat ini nanti ada yang membatalkan tayamum, cara bertayamum. Ada dua cara bertayamum, ada dua versi tayamum menurut imam mazhab. Yang pertama Imam Hanafi dan Syafi'i, ulama Syafi'i ini kan itu Imam Syafi'i ada dua buku hadisnya, ada namanya Qaulul Qadim, ada namanya Qaulul Jadid. Di Qaulul Qadim, di Qaulul Jadid, ya, di Qaulul Jadidnya Imam Syafi'i
Sibawa Al-Hanafiyah menyebutkan cara bertayamum itu dengan 2 kali tepukan. Maksudnya 2 kali, 1 kali tepukan, kemudian wajah, 1 kali tepukan, kemudian tangan. Caranya juga masyarakat muslimin, kita baca dulu hadisnya baru prakteknya. An Abi Umamah wa Bani Umar. Nah, ceritai Abi Umamah bin Umar radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, nabwana Nabi sallallahu alaihi wasallam makna at-tayammumu darbatani. Tayamum itu 2 kali tepukan, maksudnya 2 kali tepukan di tanah. 1 kali, kemudian ditiup membasuh wajah, kemudian 1 kali lagi membasuh tangan. Darbatani. Darbatan lil wajhi wa darbatan lil yadaini ilal mirfaqain. Jadi ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama Imam Syafi'i dan Imam Hanafi menyebabkan 2 kali tepukan, 1 kali menepuk di tanah, kemudian ditiup, kemudian dibasuh wajah. Ya, wajah. Purero menepuk sih. Ya, menepuk kemudian membasuh tangan. Sampai di siku. Sampai di siku. Itu cara yang pertama. Cara yang pertama, hadisnya tadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Walaupun ada yang menyebutkan hadis ini lemah, tapi di jalur lain banyak juga hadis yang menyebutkan hadis ini. Cara yang kedua adalah cara yang dikeluarkan oleh Imam Mazhab Al-Malikiyah, ulama-ulama Malikiyah dan ulama-ulama pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk juga pendapatnya Imam Syafi'i di Qaulul Qadim, di buku fikihnya Imam Syafi'i Qaulul Qadim. Tayammum itu terdiri dari 1 kali tepukan untuk wajah dan tangan. Hadisnya dari Ammar radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, nabwade Nabi sallallahu alaihi wasallam fit tayammumi darbatun wahidatun lil wajhi wal yadaini. Tayammum itu nasihat Nabi dalam hadis ini adalah 1 kali tepukan untuk wajah dan untuk kedua tangan. Caranya di sini masyarakat muslimin, tepuk 1 kali, kemudian ditiup, kemudian membasuh wajah, langsung ke tangan sampai di pergelangan tangan, tidak sampai di siku. Ini yang kedua. Ini yang kedua, tidak sampai di siku. Hadisnya hadis riwayat Imam Ahmad dan Ashabus Sittah dan 6 ahli hadis. Memang di hadis ini tadi tidak disebutkan bahwa sampai di pergelangan, tapi ada hadis yang menyebutkan bahwa summa tunfahu bihima summa tamsahu bihima, kemudian kamu meniupnya, kemudian kamu membasuh keduanya dengan wajahmu, wa kaffaika ila rid'aini. Ada hadis sampai di telapak tangan. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disebutkan sampai di siku, tapi ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwa hanya sampai pergelangan. Jadi hanya 1 kali tepukan, dan ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ulama mengatakan di antara keduanya boleh. Di Tarjih Muhammadiyah ditetapkan cara yang kedua, yaitu 1 kali tepukan. 1 kali tepukan dalam tayammum. Masih ada yang kita bahas yang membatalkan tayammum. Yang membatalkan tayammum yang pertama, segala yang membatalkan wudu. Segala yang membatalkan wudu. Jadi matuki membatalkan wudu, temeki membatalkan wudu. Semua yang membatalkan wudu itu adalah membatalkan tayammum. Kemudian yang kedua, ditemukannya air. Angkana wairuntu. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pernah kejadian, cerita dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Cerita makna kharaja rajulani fi safarin fa hadarat as-salah wa laysa ma'ahuma ma'an. Ada 2 orang yang keluar dalam perjalanan,
kemudian datang waktu salat tidak ada air, dia gagawai fatayammama sa'idan thayyiban fasallaya. Keduanya orang ini tadi tayam nasabah dia gagawai natamani waktu sempajang, mas sembajangi tayammum kemudian salat. Summa wajadal ma, purana mas sempajang melo ni jokai runtu iwai fil waktu, dalam waktu itu purana mas sempajang, dia namanya purana mas sempajang melo jokasi angkawai wa ada haduma yesid dia na ulangi majenne napa na ulangi sempajanna walam yaidul akhar, sementara yang satu tidak mengulang. Thumma ataya Rasulullah SAW purana lawi li sunnah lawi melapor ke Nabi SAW kejadian ini, maka iya nasa purani mas sempajan tayamum ki nasa badiga wai pergi mas sempajan na ulangi sempajanna, iya dia na ulangi sempajanna. Nah maka dah faqala lilladzi lam ya'id, na pudangi tau de na ulangi sempajanna, kan dua tadi, satu mengulangi salat, satu tidak mengulangi. Faqala lilladzi lam ya'id, na pudangi tau de na ulangi sempajanna, maka dah asabata sunnah wa ajraka salataka, kamu sudah menjalankan sunnah dan kamu diberikan pahala atas perbuatanmu. Kemudian wa qala alladzi tawadda wa a'adahu, na pudatoi tahu yang mengulangi salatnya, maka lakal ajru marrataini, kamu mendapatkan pahala dua kali. Hadis ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan bahwa batalnya wudu juga adalah karena adanya air. Walaupun kalau sudah salat boleh diulangi, boleh tidak diulangi. Kemudian yang terakhir pembatal tayamum adalah hilangnya penghalang. Ya, maigani wai, tidak ada mi binatang buas, tidak ada mi musuh, tidak ada mi halangan, maka batal nih angkanawai, ya angkanawai, maka itu tidak batal lagi. Saya kira itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas pada subuh hari ini. Mari kita menutup dengan membaca kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.